keterpurukan Islam yang modelnya yang seperti itu, yang kekerasan yang model-model ditampilkan MUI begitu ya. Nah, justru model Panji Gumilang ini nggak mau, dia hanya berkiblat ke Arab, pikirannya maju, nggak terkungkung oleh doktrin ya. Dia bisa maju. Kalau doktrin kan ya seperti katak dalam tempurung ya, pikirannya cuma di situ saja, 6.666 ayat, udah nggak boleh jauh dari situ. Nah ya, agama urusan privat ya, urusan bertuhan ya urusan pribadi ya. Yang penting kita hidup benar, hidup tidak kriminal ya, hidup sesuai, bukan cuma ritual-ritual yang orang berdoa mesti di depan, mesti di belakang. Apa artinya itu? Kalau buat kita nggak ada artinya itu. Masa Tuhan dibatasin perempuan di belakang ini nggak boleh segala macam? Ya memalukan lah kalau buat kita itu kan teologi model kayak begitu. Ya tapi oke lah, kita nggak mau campuri model mereka. Tapi buat kita itu kan unlogic gitu. Nah tapi yang model-model Panji Gumilang justru maju, dia pikirannya mau terbuka. Masa sih Tuhan? Saya yakin juga mungkin dia berpikir begitu kan. Masa sih Tuhan menciptakan manusia dan perempuan laki ini kan sepadan, masa mesti perempuan sama ini aja nggak boleh segala macam ya kan. Nah itu pikiran-pikiran yang mundur ya. Dulu Kristen mungkin juga seperti itu. Itulah masukan saya, Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Silakan Pastor Paul. Pastor Paul, silakan. Nah, Pastor Paul berkebun nggak? Bang. Ya, lanjut. Saya mendukung Pak Santi Amir ini berpolitik, karena saya teringat ya, ada semacam quotes lah dari Plato ini. Bunyinya begini Pak Santi Amir, salah satu hukuman menolak berpartisipasi dalam politik adalah kamu akhirnya diperintah oleh orang-orang yang tidak kompeten. Itu aja Pak. Makanya saya mendukung Pak Santi Amir. Terima kasih. Sudah ada 2 dukungan Pak. Oke, Pak Santi Amir. Pak Paul saya tambahin. Ya. Jadi nanti sambil yang lain masuk. Jadi Islam yang ditampilkan MUI adalah Islam yang beresiko mengancam keamanan negara. Ya. Ya. Bahkan Islam yang ditampilkan MUI adalah Islam yang mengancam perpecahan bangsa. Ya. Lewat model-model FPI, model-model kerusuhan 98, ISIS, bom-bom ya yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, HTI ya, Ba'asyir semuanya ya, gerakan 212 semuanya nggak pernah disesat-sesatkan, nggak pernah difatwakan oleh MUI. Diam, seribu bahasa ya. Jadi itulah mainannya MUI ya. Bahkan grupnya dia ya kan ada teroris juga ya, anggota fatwanya. Nah jadi kalau ikut model Islam MUI, ya jadi orang-orang bodoh lah yang mau ikut seperti itu ya, penuh dengan kekerasan ya. Nggak pernah kalau yang model-model kekerasan radikal, bom-bom teroris begitu difatwakan, disesat-sesatkan ya. Penodaan agama Islam itu ya nggak sesuai dengan Islam, nggak ada, diam mereka. Nah, tetapi kalau yang nasionalis, yang Pancasilais, ini yang kira-kira bisa mengganggu popularitas dan agenda mereka, ini bisa membesar. Wah, mereka dengan semangat itu mau hancurkan ya, mereka yang Pancasilais dan nasionalis justru dihancurkan. Nah, umat-umat yang bodoh saja yang mau pro dengan MUI, yang kontra dengan Panji Gumilang, ya orang cerdas yang bisa melihat bahwa MUI ini ya memang kacau kalau ikut MUI ini. Islamnya Islam kekerasan semua ya, yang ditampilkan, nggak akan bisa jadi universal, bisa diterima oleh dunia di abad modern
modern ini ya, yang maunya rasis, maunya menang sendiri, maunya egois, maunya diskriminatif, intimidatif, ya, maunya nutup gereja, kalau masjid di mana-mana nggak apa-apa, kalau toaknya berisik mengganggu nggak apa-apa, nggak pernah difatwakan itu sesat, itu nggak boleh, itu melanggar, itu tidak beretika, nggak ada fatwanya, dibiarkan. Malah saat Menak mau bikin peraturan baru ya dengan berapa 100 desibel, wah si Anwar Abbas semua MUI pada kebakaran jenggot ya, protes-protes, nggak boleh ini segala macam, nggak mengganggu lah apa ya. Itu MUI Islam yang ditampilkan MUI ini justru Islam yang nggak bisa diterima oleh universal, oleh orang-orang yang cerdas, ya, orang yang punya hati nurani, yang pikiran cerdas. Nah, hanya bisa diterima kadrun-kadrun yang mungkin memang tinggalnya bisanya di padang pasir, ya, sendirian, dia nggak ngerti membangun, ngertinya bisanya ngerusak doang, gitu. Nah itu, jadi mau ikut yang Islam yang bisa membangun, ya seperti Panji Gumilang, atau Islam yang nggak bisa membangun, ya provokatif aja. Nah, orang cerdas pasti milih yang bisa membangun, begitu. Nah, jadi kalau ikut Islamnya Panji Gumilang, ya sumber daya manusianya dicerdaskan, sumber daya manusianya, santri-santrinya ngikutin konteks zaman, diajarin pertanian, diajarin perkapalan, diajarin perkebunan, diajarin berpakaian juga nggak ngikutin yang model Arab cingkrang jenggotan jidat hitam, ya, pakaian yang dasi, gagah, bagus begitu, ya. Kalau anak-anak muda, perempuan-perempuan juga naksir lah kalau pakaian yang gitu. Kalau yang cingkrang ya saya pikir cewek-cewek yang blow on aja yang mau milih yang model cingkrang, ya. Ya pasti konotasinya kan pasti dipoligami, siap-siap dipoligami kalau yang pakai cingkrang, yang jenggotan, yang jidat hitam begitu ya, harkat martabat wanita ya pasti direndahkan, hanya cuma jadi budak seks saja begitu ya, siap-siap diceraikan ya, seperti Somad diceraikan begitu saja, Agim ditinggalkan gitu saja, kawin lagi sama yang Bahenol ya. Ya, tapi kalau Panji Gumilang diajarkan ustadz-ustadz santri-santrinya itu yang beradab, yang beretika, yang bermoral, setia sama istrinya, ya nggak suka kawin, ya menghargai harkat martabat wanita. Jadi maju, jadi cerdas sumber daya manusianya, ya materi pendidikannya juga mengikuti konteks zaman, begitu, ya. Bukan ngikutin yang modelnya yang sudah ketinggalan abad 7 dan 8 mau dipaksakan, yang model pendidikan model MUI, begitu ya. Saat ada bom dia diam saja, saat penutupan gereja dia senang-senang saja, bahkan kolaborasi di situ dengan FKUB. Kan ketahuan di zaman internet ini mau ditakiain model apa begitu ya, orang bodoh malah merusak citra Islam itu sendiri, ya orang bodoh aja lah yang mau ngikut mendukung MUI, ya Islam makin terpuruk, ya citra Islam makin hancur kalau model kayak begitu. Justru mestinya bersyukur umat Islam itu ada model Islam yang seperti Panji Gumilang untuk membalikkan keterpurukan Islam yang modelnya yang seperti itu, yang kekerasan yang model-model ditampilkan MUI begitu ya. Nah, justru model Panji Gumilang ini nggak mau, dia hanya berkiblat ke Arab, pikirannya maju, nggak terkungkung oleh doktrin ya. Dia bisa maju. Kalau doktrin kan ya seperti katak dalam tempurung, ya pikirannya cuma di situ saja, 6.666 ayat, udah nggak boleh jauh dari situ. Nah ya, kalau dia kan enggak, gimana nih bisa jadi 100.000, 200.000, 1 juta, 10 juta ya kalimat, sehingga bisa menerjemahkan kehidupan dan beragama, bertuhan itu dengan baik. Ya, sehingga baru orang-orang yang seperti ini bisa menemukan Tuhan, bisa menemukan kebenaran. Kalau hanya dikungkung dengan ayat, ya bodoh, akan terdoktrin dengan doktrin itu saja, nggak bisa lepas pikirannya. Ya, jadi makanya di negara-negara maju dia nggak mau lagi hanya beragama, mereka mau bertuhan. Mereka sudah tahu begitu ya, mereka sudah lihatlah di abad-abad yang dulu doktrin antar doktrin ribut, bisa saling bunuh-bunuhan, bisa saling membui-buikan. Nah, kita Kristen udah lewat, udah ratusan tahun, ribuan tahun. Ya. Nah, yang model
Islam ini yang belum begitu ya, selalu dikungkung sedikit-sedikit penistaan agama. Jadi orang begitu ada pembaharuan, ada pikiran yang mau maju, ada pikiran yang progresif, ya kan? Pikiran itu kan nggak boleh dikungkung, ya. Jadi nggak boleh dikungkung. Makanya kayak MUI kemarin ditegur sama si Rocky Gerung, ya malu lah, ya. MUI memang kapasitasnya nggak ada, pikirannya maju, ya katanya. Internum itu nggak boleh menjadi forum eksternum, itu kan bodoh begitu ya. Masa nggak boleh disampaikan? Ya, selama itu debatable, selama itu diskusi, selama itu untuk kemajuan, ya nggak apa-apa. Masa belum apa-apa pikiran orang dibatasin, ya terkungkung akhirnya nggak maju-maju. Makanya negara Muslim yang model-model penistaan agama ada, apa-apa selalu dilarang, nggak bisa maju-maju. Ya, begitu ada satu hal yang maju, sesuatu yang berbeda. Wah, ini nggak sesuai dengan syariah, dihukum, ya, dipenjarakan, ya. Kalau dulu dipenggal, ya nggak maju-maju, tertinggal, bodoh, ya. Makanya negara-negara maju, ya, semua termasuk Jepang, Korea, ya sekuler, nggak mau lagi negara diatur-atur oleh agama, ya. Agama urusan privat, ya, urusan bertuhan ya urusan pribadi, ya. Yang penting kita hidup benar, hidup tidak kriminal, ya hidup sesuai, bukan cuma ritual-ritual yang orang berdoa mesti di depan, mesti di belakang. Apa artinya itu kalau buat kita? Nggak ada artinya itu. Masa Tuhan dibatasin perempuan di belakang ini nggak boleh segala macam? Ya memalukan lah kalau buat kita itu kan teologi model kayak begitu. Ya tapi oke lah, kita nggak mau campuri model mereka. Tapi buat kita itu kan unlogic gitu. Nah tapi yang model-model Panji Gumilang justru maju, dia pikirannya mau terbuka. Masa sih Tuhan? Saya yakin juga mungkin dia berpikir begitu kan. Masa sih Tuhan menciptakan manusia dan perempuan laki ini kan sepadan, masa mesti perempuan sama ini aja nggak boleh segala macam, ya kan? Nah itu pikiran-pikiran yang mundur, ya. Dulu Kristen mungkin juga seperti itu begitu, ya, nggak maju-maju, ya, yang ada perang, orang-orang maju, saintis-saintis mau menemukan bilang bumi itu bulat segala macam, elips segala macam, wah langsung di-cut, langsung dipenjarakan, ya. Ya akhirnya kan bodoh kalau akan seperti itu. Ya sama aja Islam akan jadi bodoh terus kalau ikut model MUI, model-model seperti itu, ya. Pikiran-pikiran maju, pikiran-pikiran ini bukannya dibuka, ya, supaya jadi pencerdasan. Nanti kan orang bisa melihat argumen mana yang paling benar, ya. Nah, jadi maka seperti Buya Syakur katakan, memang Islam bilang sempurna. Mana sempurnanya dari mana? Orang negaranya masih banyak yang blow on, masih jorok, masih suka perang-perangan, kasar, sempurnanya di mana? Nah, jadi pikiran-pikiran gini mesti terbuka, diskusi-diskusi gini mesti terbuka. Jangan sebentar-sebentar emosi, penistaan agama dikungkung. Ya gimana mau maju? Gimana mau menjawab pertanyaan benaran kalau belum apa-apa, nggak berani diuji, nggak berani dikritisi, nggak berani dipertanyakan, ya bukan kebenaran, nggak tahan uji, ya. Ya itu cuman klaim, artinya ya klaim bodoh begitu. Ya, kan pikiran cerdas akan selalu begitu. Nah, justru modelnya Panji Gumilang itu ya Islam yang cerdas, yang selalu mau bertanya. Kan selalu kan di dalam apapun kita selalu bertanya. Why? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa harus begini? Mengapa harus begitu? Kan selalu mesti tanya itu, ya kan? Selalu mesti tanya sampai dapat jawaban. Ya kan filosofi hidup kan mesti begitu juga. Baru orang bisa mencari kebenaran yang lebih hakiki begitu. Nah, jadi Islam yang ditampilkan MUI ini nggak ada jujur-jujurnya, ya, yang model kayak Lapindo nggak bayar. Pernah nggak difatwakan oleh MUI ini? Nggak benar nih si ini, ya, tapi dia naik haji terus itu, ya. Nah, nggak pernah difatwakan. Saya yakin tuh kalau si Panji Gumilang jadi ini ya, jadi MUI-nya, jadi ulamanya, dia akan tuding tuh, wah ini yang korupsi nih, Lapindo nggak bayar nih, gitu. Ini yang sesat ini, Islam gadungan nih, Islam nggak benar ini, Islam yang tidak ramatan, Islam yang mempermalukan Islam, begitu. Wajah Islam, mestinya kan begitu, ya. Tapi justru nggak ada, ya, yang ada dibela-bela, TV One-nya malah dipuji-puji, ya. Padahal pemiliknya Abu Rizal Bakri nggak bayar-bayar tuh Lapindo. Suara saya jelas masih ya Pak? Halo. Masih Pak, masih. Lanjut. Ya, siapa dulu deh? Ya, yang mau lanjut saya berhenti dulu. Ya, Pak Paudere, lanjut.